Halo, welcome back to Geeky Hub. Hari ini kita akan bahas sebuah TWS ya. TWS ini keluaran dari brand CMF by Nothing. Bisa kalian tebak dari namanya, brand ini adalah sub-brand dari brand Nothing yang kemarin itu sempat bikin heboh dunia per TWS-an dengan produknya Nothing Ear. Ya, sekarang sudah sampai Nothing Ear 2. Total sudah ada 3 TWS ya. Nothing Ear 1, Nothing Ear Stick, dan Nothing Ear 2. CMF by Nothing ini ya, CMF sendiri itu kepanjangan dari Color, Material, dan Finish. Jadi, secara nggak langsung dia bilang bahwa color, material, dan finishnya produk ini dibuat oleh Nothing ya. Kita lihat aja gimana penampakannya ya. Seperti mereka cukup pede nih. Sejauh ini CMF sendiri udah keluarin 3 produk. Yang pertama, TWS ini yang diberi nama CMF Buds Pro, lalu juga ada jam smartwatch, CMF Watch Pro, dan juga ada charger. Oke, jadi sepertinya mereka mulai serius untuk masuk ke produk-produk gadget yang lainnya. Dan dari segi harga, di range yang lebih affordable, lebih murah dibanding brand Nothing, brand utama mereka sendiri. Oke, langsung aja kalau kalian beli produknya, kalian akan dapat packaging yang bentuknya kayak gini nih. Cukup unik nih dibandingin sama TWS lain yang biasanya berbentuk box gitu ya. Kalau ini agak gepeng dan ada cetakan untuk produk-produk di dalamnya. Di dalamnya sendiri dapat apa aja nih, kita lihat ada kabel charging, ada buku manual, ada ear tips cadangan ya, ini untuk berbeda-beda ukuran. Jadi kalian bisa coba sendiri mana yang cocok untuk kuping kalian, dan ada produknya sendiri. Ini yang gue pilih adalah yang warna orange karena menurut gue warna orange-nya ini paling menarik ya, paling mencolok. Jadi finishingnya agak matte gitu, di depannya ada logonya mereka. Nah, satu hal yang perlu diperhatiin adalah, kalau kalian bisa lihat nih, ini setelah pemakaian kurang lebih 1-2 minggu ya, ada bekas-bekas pemakaian kayak lecet-lecet halus gitu. Dan ini rawan terjadi di permukaan dari si charging case-nya ini. Jadi, mungkin sesuatu yang perlu diperhatiin buat kalian yang sayang dengan penampilan gadgetnya, ya, mungkin bisa dipasangin casing pengaman ataupun disimpan di tempat yang lebih aman, nggak kena benturan atau gesekan. Cukup disayangkan, padahal finishingnya menurut saya cukup bagus. Oke, di belakangnya sini ya, di belakangnya sini ada engselnya. Jadi karena modelnya dibuka gitu ya, ini engselnya. Dan di bawahnya ada port charging sudah USB-C. Di depan sini kalau kalian lihat ada lampu indikator, oke, lampu indikator, dan kita buka. Ya, seperti ini bentuknya di dalam. Oke, jadi ini sudah magnetik juga ya. Aman. Dan kalau kalian perhatikan di sini samar-samar ada tombol untuk mode pairing sini ya. Untuk dari desainnya sendiri, sepertinya agak cukup berlawanan dari produknya Nothing ya. Biarpun sama-sama dibuat oleh Nothing, cuma ini sangat berlawanan dengan konsepnya Nothing sendiri yang cukup rame ya. Bentuknya tuh unik, rame. Sedangkan si MF Buds Pro ini sangat simple, sangat minimalis, tapi tetap berasa halus dan rapi gitu. Jadi sekali lagi, Nothing menurut saya pribadi cukup sukses untuk membuat produk dengan material yang terasa lebih mahal dibandingkan harga jualnya. Dari segi fitur, not bad ya, CMF nggak pelit untuk ngasih fitur di CMF Buds Pro-nya ini. Yang pertama ada Hybrid ANC atau Active Noise Cancelling up to 45 dB. Sudah Bluetooth 5.3, jadi harusnya koneksi juga sudah lebih stabil ya. Sudah dilengkapi 6 mic di kedua buds-nya yang katanya juga dilengkapi oleh Clear Voice Technology, jadi suaranya lebih jelas gitu. Nanti kita tes ya. Oke, sekarang kita tes kualitas dari mikrofon si CMF Buds Pro ini yang katanya sudah punya 6 mic dan juga Clear Voice Technology ya. Ini perekaman suara dilakukan di ruangan yang ber-AC tapi cenderung sunyi, jadi bisa kita nilai suaranya ya. Ini tidak banyak background noise. Ini hasil suaranya. Gimana menurut kalian? Baterai ini yang cukup impresif karena dari buds-nya aja itu sudah bisa 11 jam dari buds-nya aja. Menurut saya sih cukup impresif ya, 11 jam. Tapi ini dengan kondisi ANC-nya mati. Kalau ANC nyala itu sampai 6,5 jam, which is masih sangat impresif. Dan kalau kalian hitung lagi dari charging case-nya ada extra battery sampai 39 jam kalau ANC mati ya, dan juga 22 jam kalau ANC nyala. Jadi overall baterainya cukup lama ya. Dan ini juga sudah quick charging. Katanya kalau 10 menit ngecas bisa dipakai untuk 5 jam. Jadi kalau buat kalian yang lagi buru-buru, cas aja 10 menit bisa dipakai 5 jam. Sudah touch control juga di earbuds-nya. Jadi bisa kalian tap semua ya dari sini. Oke, sudah touch control. Dan juga sudah ada in-ear detection. Jadi kalau kita
copot dari kuping, dia akan mempengaruhi ke playback lagu dan juga ANC-nya. Untuk aplikasinya ini sama dengan aplikasi TWS Nothing ya, namanya Nothing X. Sangat membantu ya, cukup membantu karena saya nggak harus download lagi aplikasi khusus untuk TWS ini karena cukup banyak aplikasi di HP sekarang. Tiap brand baru ada aplikasi bawaannya. Jadi aplikasinya jadi satu, bisa nebeng dengan Nothing X, itu sangat membantu. Di dalam aplikasinya kalian bisa kontrol untuk pengaturan touch controlnya, juga bisa pengaturan ANC-nya. ANC-nya itu bisa nyala, bisa mati, ataupun bisa transparency mode ya. Kalau nyala pun terbagi jadi 3 level, high, mid, dan low. Oke, in-ear detection-nya juga bisa dinonaktifin dari aplikasi. Terus juga ada low latency mode atau low lag mode ya, buat kalian yang pakai TWS ini untuk main game. Dan juga ada fitur Find My Earbuds. Jadi kalau earbuds-nya hilang, tinggal dipencet aja, earbuds-nya akan bunyi. Dan yang terakhir, kalian juga bisa set equalizer untuk si CMF Buds Pro ini melalui aplikasi. Menurut gue pribadi, EQ-nya ini cukup hit and miss ya, karena dia ngasih 4 preset bawaan, dan menurut gue presetnya ini nggak ada yang benar-benar pas di kuping. Jadi ujung-ujungnya gue harus custom sendiri, diutak-atik sendiri. Lumayan mendekati apa yang menurut gue pas. Jadi mungkin nanti kalian kalau juga pakai earbuds ini, kalian utak-atik sendiri aja dari pilihan customnya. Customnya pun sendiri nggak terlalu banyak pilihan, hanya ada 3 parameter yang bisa dikontrol, yaitu mid, treble, dan low atau bass-nya. Jadi kalian tinggal plus minus aja. Overall dari EQ menurut gue sedikit ada ruang untuk di-improve ya nextnya, mudah-mudahan. Tapi overall aplikasinya seperti yang juga gue alamin dari pakai Nothing Ear, aplikasinya ini sangat bagus, sangat stabil ya. Jadi yang penting sih stabil dulu aja dan bener-bener kepake gitu aplikasinya, nggak cuma gimmick-gimmickan doang, bener-bener kepake dan berfungsi. Ya, next, ini mungkin bagian yang paling kalian tunggu-tunggu adalah gimana sih dengan sound quality-nya. Disclaimer ya, gue ini bukan ahli audio atau audiophile. Ini dari sudut pandang gue sebagai casual user aja yang biasa pakai TWS ini untuk mungkin kegiatan sehari-hari ya, olahraga, atau mungkin sambil kerja, sambil dipakai buat main game ya. Jadi dari casual user. Spoiler dulu di awal, nilainya ini untuk sound quality-nya bagus, karena di website CMF Buds Pro-nya sendiri ini dia mengklaim bahwa dilengkapi ultra bass technology. Jadi memang udah diiklankan bahwa ini lebih condong ke bass ya, berat di bass. Dan memang benar sih. Kadang-kadang gue merasa bahkan bass-nya ini terlalu agresif ya. Di beberapa lagu yang memang cenderung bass-nya kenceng, kadang-kadang bisa terasa cukup agresif sampai nutupin frekuensi-frekuensi lain. Jadi terkadang bisa terasa agak lelah gitu kupingnya. Makanya tadi gue bilang coba aja kalian utak-atik lagi di equalizer di app-nya. Dan bass-nya yang cukup agresif ini agak mempengaruhi di range low ke mid ya. Jadi agak tertutup, agak jadi kedorong ke belakang. Tapi kalau kita mulai naik lagi ke higher frequency, masuk ke treble, mulai keluar lagi treble-nya, mulai kedengaran lagi lebih hidup ya, lebih energik gitu untuk treble-nya, sehingga dia seperti mengcounter atau melawan bass-nya yang terlalu kadang overpower. Jadi bisa dibilang overall ini V-shaped ya untuk sound-nya, sound profile-nya. Tapi in the end, biarpun tadi gue bilang bass-nya agak cukup powerful, tapi tidak sampai lebay ya. Kadang kan ada TWS atau headset yang cukup murah dan dia benar-benar mengiklankan bass gitu kan. Ini nggak sampai selebay itu bass-nya, masih oke lah ya, tidak sampai terlalu lebay dan bikin kuping sakit gitu. Oke, ANC juga ngaruh ke sound ya. Jadi ANC nyala dan mati, suaranya tuh akan beda. Dan gue pribadi lebih prefer ANC-nya mati, karena di situ gue merasa suaranya tuh lebih keluar, lebih dapet lah. Cuma memang di beberapa situasi kalian butuh ANC. Contohnya misalkan lagi di kondisi yang berisik, rame, ya mau nggak mau lah ya. Cuma kalau kalian bisa matiin ANC-nya, menurut gue itu soundnya akan lebih oke. Dan juga plus kalian hemat baterai kan. Oke, mungkin segitu aja review singkat dari si CMF Buds Pro ini. Overall, gua puas dengan si TWS 1 ini. Menurut gua si CMF by Nothing ini cukup sukses untuk produk TWS pertama mereka. Sebenarnya bukan pertama sih, cuma untuk di dalam brand CMF ini ya. Yang pertama mungkin dari looknya, tampilannya, finishingnya, materialnya, gua cukup suka sih. Warnanya pun oranye-nya ini unik, menonjol, tapi nggak sampai norak. Jadi kalau kalian pakai lumayan mencolok orange-nya, tapi ya balik lagi nggak sampai norak.
kayak gitu ya. Jadi si Nothing ini cukup sukses menjaga nama baik mereka, predikat mereka yang ngeluarin brand dengan material dan desain yang oke lah. Terasa lebih mahal dibandingkan harga aslinya. By the way, ini harganya itu 799.000 dan menurut gua performance-nya dia cukup di atas rata-rata dibandingkan dengan TWS lain yang di range harga yang sama. Gua pribadi akan pakai si CMF Buds Pro ini sebagai daily driver gua untuk dengerin lagu, untuk kerja, untuk olahraga, karena gue suka sih pakai si TWS ini. Jadi kalau kalian nyari earbuds dengan budget di bawah sejutaan, ini bisa banget jadi pertimbangan kalian ya. Ada 3 warna, ada orange, ada dark gray, ada juga warna putih. Kalau bisa gue kasih nilai mungkin sekitar 7,5 ya overall dari semuanya, dari desain, dari material, dari sound quality, dari price point-nya. Overall gue kasih 7,5. Good job CMF by Nothing. Gue cukup penasaran sih, mudah-mudahan ini adalah yang pertama dari TWS berikutnya yang akan mereka rilis ya. Gue cukup penasaran dengan produk mereka berikutnya. Segitu aja videonya, thank you yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, ataupun kalau ada komentar, mau nanya atau apapun silahkan langsung ditulis aja di kolom komentar. Oke, see you!